Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam and sampurasun. Bapak Ibu, adik, anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Malam ini harusnya malam minggu ini dibahasnya budaya, tapi ya biasalah. Aki malam minggu jalan-jalan ke Subang. Dalam rangka mencari buka di luar. Sekalian nengok cucu begitu. Ada yang bertanya kepada Aki, di dalam bahasa Sunda katanya Ki, orang tua dulu itu suka ada anekdot. Iya. Tapi bukan anekdot saja, di bulan puasa itu juga ada pepatah-pepatah. Yang pertama yang bertanya kepada Aki itu adalah pengertian tentang mun urang neangan kaler kidul deui. Mun urang neangan wetan kulon deui. Dan seterusnya katanya Ki, itu apa artinya? Artinya adalah keserakahan. Artinya adalah nafsu yang tiada terbatas, tidak ada hingganya. Jadi kalau kita itu akan mencari dunia, itu selalunya dunia itu tidak akan ketemu karena tidak puas-puas. Sudah. Kalau kita mencari jabatan itu adalah tidak putus-putus. Setelah jadi staf ingin terus jadi kasih, dari kasih jadi kabin jadi kepala, sudah jadi kepala ingin jadi kepala kabupaten, kepala provinsi, macam-macam lah. Tidak ada taranya, ya. Kalau kita mencari orang cantik, ya tidak akan ketemu orang cantik karena yang ini tidak cantik. Wah, dilihat sudah cantik kok pendek, kok sudah cantik tapi terlalu tinggi dan lain sebagainya. Demikian juga kepada harta atau kekayaan. Tidak sedikit orang-orang yang serakah itu terus-menerus itu dia menghalalkan segala cara. Sehingga di kita juga adalah ada contohnya koruptor yang mengumpulkan uang itu bukan edel-edel, tapi ternyata ratusan triliun, ya. Wah, luar biasa. Aki aja 1 triliun juga belum pernah lihat lah. Semiliar juga belum pernah dalam pesak itu ada, ya. Mungkin dijual pun kekayaan dan lain sebagainya, walau berapa sekarang kepunyaannya. Itu akan sama dengan satu perintah lagi, yaitu yang disebut dengan ari umur tunggang gunung kahayang pecat sawen. Jadi kalau usia sudah tua, tunggang gunung itu kan sore tuh sudah matahari sudah hampir terbenam begitu, ya. Tapi kahayang pecat sawen, keinginan nafsu itu masih pagi. Pecat sawen itulah antara jam 7 jam 8 begitu, ya, seperti itu. Jadi itu juga sama. Makanya ada yang disebut tarik kolot bojong kasok babakan loba hayangna. Beuki kolot beuki nyosok beuki loba kahayangnya. Semakin tua semakin banyak keinginan, semakin serakah dan lain sebagainya. Itu pepatah-pepatah. Kita harus berpuasa, harus mengendalikan diri, maksudnya seperti itu. Ya, itu dari Aki. Sekali lagi yang disebut dengan mun urang neangan kaler kidul deui. Mun urang neangan kulon wetan deui atau dibalik seperti itu. Jadi tidak akan ketemu karena dunia itu tak terhingga. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah anekdot. Bukan anekdot sebetulnya, itu adalah kenyataan. Yang pertama yang membatalkan puasa, itu katanya kade euy ulah politik. Nah, itu politik itu bukan berarti berpolitik berpartai atau itu bukan. Politik itu adalah kirata, dikira-kira tapi nyata.
yaitu politik itu ngompol dina liang leutik. Kelihatannya jorok itu, tapi benar, ngompol dina liang leutik teh yaitu bersenggama, bersetubuh hubungan suami istri pada saat bulan puasa, pada saat melaksanakan puasa maksudnya. Jadi bulan puasa nggak apa-apa malam ya, ini yang sedang melaksanakan puasa, dan itu sanksinya atau hukumannya berat juga ya, harus berpuasa 2 bulan dan lain sebagainya. Itulah Pak Kiai. Jadi janganlah siang-siang itu sedang puasa politik ngompol di liang leutik, artinya adalah kencing di lubang kecil. Maksudnya itu ya. Itulah orang Sunda. Yang kedua, jangan ngupat. Nah, ngupat ini ada 2 pengertian. Ngupat itu adalah makan ketupat, itu membatalkan puasa. Tapi kalau ngupat itu adalah gosip, ngomongin kejelekan orang lain, itu membatalkan pahala puasa. Ngupat simuat kabatur, kalakuan nu teu jujur, samemeh ngupat mitutur, pekriksa badan sakujur. Artinya sebelum ngomongin orang lain, pepatah orang Sunda itu adalah introspeksi pada diri sendiri. Jadi samemeh ngupat mitutur, sebelum mengomongin orang lain, menjelekan orang lain, lihat pada diri sendiri. Haruslah introspeksi. Pekriksa badan sakujur. Kan kesalahannya itu ada yang disebut dengan meuli hayam satalenan diparaban kubakatul. Lamun hayang diajenan kudu ngadaban kabatur. Kalau kita ingin menghormati, ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Hebat tuh di situ. Ya, itu. Yang berikutnya adalah apalagi Ki? Yang tidak boleh itu, yang membatalkan pahala puasa adalah dalektur. Orang Sunda nyebut direktur itu dalektur. Tapi dalektur yang ini bukan artinya direktur, tapi yang ini mah dalektur itu delak-delek kata majikan batur. Apa artinya? Artinya adalah larak lirik ke istri orang dengan syahwat, artinya dengan birahi gitu ya. Ya kalau sudah delak-delek itu namanya sudah ada dalam hatinya sudah tidak benar gitu ya. Nah itulah anekdot-anekdot di dalam puasa banyak sebetulnya. Ada yang ya suka, namanya juga anekdot ya, heureuy begitu, orang Sunda itu kan tukang heureuy Bandung itulah begitu, yang disebut dengan sunatul walantara. Sunat ngebul lamun teu katara, artinya adalah sindiran kepada orang-orang yang ngerokok. Ngebul itu adalah merokok. Orang tua dulu itu kalau kepada makan kuat tahan, minum kuat, tapi merokok kadang-kadang tidak kuat. Sampai ada yang nyebut, ya itu yang salah pengertian. Merokok itu tidak membatalkan puasa. Makanya disebut sunatul walantara, sunat ngebul asal ulah katara, dia ngumpet gitu, tidak kelihatan orang. Ya tidak kelihatan orang gimana lah, wong asap rokok itu kan bisa keluar dan lain sebagainya begitu ya. Itulah anekdot di dalam bulan puasa itu ya. Makanya dia mensucikan dirinya dengan zakat, dan kemudian pada saat bulan puasa dia minta tobat dan lain sebagainya. Ya itu sekali lagi ya, ada kompol politik, ada ngupat, ada dalektur, itu dalektur ya, dan ada apa yang disebut dengan wajib sunatul walantara. Itu anekdot-anekdot di dalam bahasa Sunda yang pengertiannya itu adalah nyindir-nyindir atau pengertian-pengertian yang tidak boleh dilakukan, baik yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa. Itu saja dari Aki, karena ini ada pertanyaan banyaklah heureuy Sunda itu ya. Tapi kadang-kadang heureuy Sunda itu bermakna. Bermakna itu ada, ingat bahwa filosofi Sunda itu ada yang disebut dengan panca curiga, silim, sinir, siloka, sasmita, dan simbol. Mudah-mudahan ini memberikan
wacana yang lebih luas atau wawasan yang lebih luas, khususnya kepada kawan-kawan kita yang berdomisili di tanah Sunda tapi aslinya bukan orang Sunda. Tidak apa-apa, kita belajar aja sama-sama ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.